Karena Pancasila itu ya harus di hati dong, bukan hanya di seremonial, tetapi dia harus menjadi laku dan jiwa keseharian kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat datang kembali di podcast Bawaslu Jatim bersama saya Mas Aci, yang biasa disebut dengan Mas Aci. Hadir pada kesempatan kali ini adalah Bapak Ahmad Taufikil Aziz. Selamat datang Pak Ahmad Taufikil Aziz, sehat ya. Wow, terima kasih Mas Aci atas undangannya, luar biasa ya Bawaslu punya podcast seperti ini ya. Keren sekali tampilannya pakai odeng ya sekarang ya. Sengaja kita pakai odeng karena ini sebagai kebanggaan. Saya sebagai orang Madura ya. Kita hari ini dalam rangka untuk memperingati Hari Pancasila nih, Pak Ahmad Taufikil Aziz. Apa nih yang bisa direfleksikan atau diceritakan pada sahabat Bawaslu semua tentang memperingati Hari Pancasila pada 1 Juni 2021. Duh, saya merasa tersanjung ini, terpesona ini ngomong tentang Pancasila. Apa yang bisa direfleksikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa Pancasila menjadi jimat kita, orang Indonesia, sehingga sampai sekarang kita tetap berbineka tunggal ika, bernegara, berkesatuan Republik Indonesia. Ini jimat penting ya. Dan harus sahabat-sahabat Bawaslu ketahui bahwa hari lahir Pancasila itu dimulai ketika pidato Soekarno dalam sidang BPU PKI. Soekarno menyebutkan tentang berapa hal, berapa nilai yang disampaikan dalam pidatonya. Yang pertama tentang kebangsaan, yang kedua tentang internasionalisme atau pri-kemanusiaan, ada demokrasi, ada keadilan sosial, dan juga ada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perspektif ini yang harus kita gunakan, yang kita harus refleksikan, apakah nilai-nilai yang selama ini kita yakini dan kita pelajari tetap tumbuh subur di hati anak muda atau di hati generasi Z atau generasi milenial, generasi alfa, generasi yang paham gadget. Ini yang perlu kita diskusikan bersama. Karena yang jelas bahwa masuknya media sosial ke ruang-ruang yang sangat privat di tubuh kita itu juga mempengaruhi cara pandang dan cara pikir anak muda atau generasi baru saat ini. Dulu misalkan Soekarno ketika berpidato seperti itu tidak pernah ada TikTok ya. Sekarang kan TikTok ada, kita bisa menikmati media sosial. Belum ada Instagram dulu, belum ada Facebook, bagaimana gencarnya Facebook, belum ada Twitter dan semacamnya. Jadi tantangannya berbeda, situasinya berbeda, dan hingga hari ini tetap Pancasila tetap menjadi bagian yang menyatukan kita semua dalam naungan yang bernama Indonesia itu sendiri. Itu yang harus direfleksikan oleh kita semua, dan kita disatukan oleh atas nama Pancasila. Kalau kita merunut ya pelan-pelan, Soekarno menyatakan bahwa yang disebut bangsa adalah kesamaan nasib. Kita pernah dijajah bersama, atas nama pernah dijajah di bawah Belanda ya, dijajah bersama, kemudian karena nasib kita pernah dijajah, maka itulah kemudian yang menjadi ciri atau pengertian dari bangsa yang disebut oleh Soekarno. Yang kedua, gagasannya adalah tentang internasionalisme atau perikemanusiaan. Kita berkomitmen bahwa tidak boleh ada penjajahan di atas muka bumi dalam bentuk apapun. Ya, Mas Aceh ya, nggak boleh ada penjajahan di atas muka bumi dalam bentuk apapun, karena penjajahan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kita. Yang selanjutnya adalah keadilan sosial dan ketuhanan. Ini menjadi spirit kita juga sebagai kaum Indonesia, bangsa Indonesia. Jadi ini harus terus dihidupkan dalam hati kita semua, Mas Aceh. Wow, keren sekali Pak Ahmad Taufikil Aziz dalam menyampaikan tentang bagaimana asal muasal kita berpancasila. Yang jelas tadi ada bahasa dari Mas Ahmad Taufikil Aziz adalah tentang menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan selanjutnya nih, bagi kita nih sahabat Bawaslu nih, gimana nih cara menghidupkan Pancasila dalam kehidupan seharian kita nih? Banyak sih sebenarnya, kalau kita berpikir secara jernih ya, cara menghidupkan Pancasila itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi Pancasila itu bukan hanya hafalan saja,
Anda menghafal Pancasila kemudian Anda dibilang Pancasilais, tidak. Tetapi Anda melakukan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu juga bagian daripada pengamalan nilai Pancasila. Nah, kalau dalam konteks Bawaslu yang saya amati dari luar, dari jauh, ada salah satu program dari Bawaslu yang saya pikir itu bagian daripada mengimplementasikan nilai Pancasila. Apa itu? SKPP. Saya menilai sekolah kader pengawasan partisipatif itu adalah gagasan brilian bagaimana kemudian memurnikan nilai-nilai pengawasan. Karena bahwa demokrasi itu harus diawasi. Ada satu buku yang baru selesai saya baca tentang bagaimana demokrasi itu bisa mati yang diteliti di Amerika. Demokrasi itu bisa mati oleh lembaga demokrasi itu sendiri dan dibunuh secara demokratis. Apa variabel-variabel bisa dibunuh secara demokratis ketika muncul otoritarianisme, ketika tidak ada pengawasan, ketika antar kita dengan yang lain tidak ada semangat saling untuk menahan diri dan toleran dalam berbangsa. Karena di Amerika sendiri yang saya baca itu bahwa demokrasi juga terancam sekali ketika pemerintahan Donald Trump kemarin ya. Kita melihat bahwa ternyata ada upaya-upaya saling menyerang antara partai Republik kepada partai Demokrat dan lain semacamnya. Dan dalam salah satu narasi analisa yang dibaca itu kemudian bahwa yang tidak ada yang kemudian pudar dalam nilai-nilai demokrasi Amerika itu adalah tentang nilai menahan diri itu sendiri. Ada norma yang tidak tertulis tapi dia seakan-akan menemani terhadap konstitusi itu sendiri. Dan demokrasi harus diawasi. Bawaslu di situ saya kira dengan adanya SKPP ini dia berperan penting dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengawasi demokrasi itu sendiri. Di situ agar dalam rangka menghidupkan apa itu semangat dalam demokrasi. Penting banget itu. Intinya penting banget itu SKPP. Luar biasa sekali penyampaiannya dari Pak Ahmad Taufik Aziz. Yang terlalu serius lah. Kita ini sahabat Bawaslu ini gak sedang yang serius-serius Pak Ahmad Taufik Aziz. Tapi yang jelas ngomongin tentang Pancasila hari ini, kita tahu dan kita mendengar bahwa duta Pancasila adalah Ibu Zaskia Gotik. Menjadi duta karena salah mengucapkan Pancasila. Tapi kita juga bisa berpikir ya, banyak keanehan ya di Indonesia ya, banyak karena salah ngucapin suatu hal karena dia melanggar kemudian jadi duta. Itu gimana tuh? Apa enggak itu mengurangi atau bagian daripada kelebihan aparat atau kelebihan kita menerima yang mengucapkan secara salah tentang Pancasila kemudian menjadi duta Pancasila? Ini Pancasila jadi semakin sakti atau gimana nih Pak Ahmad Taufik Aziz? Ya memang lucu sekali ya, memang kita ada duta Pancasila yang itu berasal dari mereka yang pernah salah ngucapin tentang Pancasila. Tapi yang jelas begini, menurut saya ya, bahwa orang-orang kita itu sebenarnya memiliki jiwa-jiwa toleran, jiwa-jiwa memaafkan. Dan strategi yang bagus bagi saya adalah ketika ada orang salah bukan dihujat, tetapi memang ayo kita rangkul untuk kemudian bersama-sama membangun atau bersama-sama diajak bareng-bareng untuk mencintai terhadap Pancasila. Kalau kita mau melihat fakta yang ada ya, netizen kita ini lebih senang membuli, menghujat dan brutal daripada netizen kita itu mengabarkan sesuatu yang positif, sesuatu yang memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang telah berusaha untuk memperbaiki diri atas apa yang dilakukan. Banyak loh kejadian-kejadian kita itu yang karena kekeliruan di media sosial kemudian trending, kemudian dihujat ramai-ramai. Macam-macam sekali yang terjadi di media sosial, dan ini juga harus kita antisipasi bersama agar kemudian narasi-narasi negatif yang menjadi polusi di media sosial kita itu tidak mengganggu nalar pikir atau nalar sehat kita sendiri. Karena yang jelas media sosial ini sekarang menjadi salah satu faktor menjadi salah satu faktor yang dominan yang mempengaruhi alam pikir kita
kita semua. Kalau media sosial kita bagus, maka otomatis pikiran-pikiran juga kita menjadi bagus, dan ini bermanfaat dan berguna sekali terhadap Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila itu ya harus di hati dong, bukan hanya di seremonial, tetapi dia harus menjadi laku dan jiwa keseharian kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus bersyukur dengan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kita sampai hari ini kita tetap bertahan sebagai suatu bangsa yang besar. Nah, kalau saya sendiri sih melihat dari luar, SKPP ini sebenarnya bagus sih, bagus banget menurut saya, agar orang-orang yang anak muda yang itu memiliki kepedulian, yang memiliki kesadaran itu tambah sadar dan bisa memiliki ilmunya. Saya baca beritanya kemarin di Jawa Timur saja sudah tembus sekitar 2000 anak muda. Wah, luar biasa ini. Harus diapresiasi bahwa ternyata Bawaslu Jawa Timur bisa memiliki daya tarik yang besar kepada anak muda untuk ikut dalam kegiatan SKPP ini. Makanya saya kira beruntung sekali orang-orang yang sudah daftar di SKPP agar nantinya bisa terlibat dalam proses-proses membumikan nilai pengawasan. Karena kita butuh loh anak-anak muda yang itu peduli, memiliki spirit yang besar untuk memiliki cinta terhadap negaranya itu sendiri. Barangkali itu salah satu poin terpenting dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Banyak sebenarnya spektrum, tapi salah satunya ya itu tadi. Wow, makasih banget loh pencerahannya Bapak Ahmad Taufiqil Aziz. Kita sekarang memang menjadi bagian daripada generasi yang harus terus mencintai terhadap Pancasila apapun situasi dan kondisinya. Barangkali ada pesan nih yang harus dilakukan oleh sahabat Bawaslu agar dalam kehidupannya dia dimanapun berada bisa terus menjadi orang-orang yang Pancasilais, mengamalkan Pancasila, tidak hanya menghafal tetapi juga mengamalkan Pancasila dalam perbuatan dan laku keseharian. Apa nih pesannya nih bagi kita semua nih? Saya ingin berpesan pada sahabat Bawaslu dimanapun berada, ini sering banyak diucapkan oleh para tokoh-tokoh kita. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia, karena Indonesia adalah kita. Karena Indonesia adalah milik kita, dan Pancasila itu menjadi nilai yang menyatukan kita, menjadi bagian daripada narasi besar atas nama Indonesia. Jangan pernah lelah, karena kita sekarang mungkin dalam kondisi pandemi, kondisi situasi yang sulit, ekonomi juga tidak kunjung membaik, dan narasi-narasi dan banyak sekali tantangan-tantangan internal yang dihadapi oleh kita. Maka anak muda Indonesia harus terus mencintai Indonesia secara lahir dan batin, apapun dan bagaimanapun kondisinya. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Makasih banyak atas waktunya Pak Ahmad Taufiqil Aziz. Semoga di lain waktu tidak ketemu lagi ya. Makasih juga loh Mas Aci telah dikasih kesempatan untuk ngobrol di sini. Ya, semoga tidak bertemu lagi. Aduh, ya. Semoga kita semua tetap menjadi bagian yang Pancasilais dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih sahabat Bawaslu, semoga Anda bosan mendengarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.